Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tagihan tugas minggu 14 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Halo, saya Elza Mardian dengan NIM 200430888, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kita masuk pada soal pertama, yaitu pengauditan sebuah SIA secara efektif mensyaratkan seorang auditor memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasi-aplikasi akuntansinya. Meski demikian, persyaratan tersebut tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Diskusikan tingkatan mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Untuk jawabannya, yaitu karena sebagian besar organisasi memanfaatkan sistem berbasis komputer secara ekstensif dalam memproses data. Itu adalah penting bagi keahlian komputer tersedia dalam kelompok audit organisasi. Keahlian tersebut harus mencakup yaitu diantaranya pengetahuan yang luas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi data, dan akuntansi aplikasi, pemahaman rinci tentang kebijakan dan prosedur kontrol yang tepat dalam sistem komputer, kemampuan untuk membaca dan memahami dokumentasi sistem, pengalaman dalam merencanakan audit komputer dan dalam menggunakan alat audit berbanting komputer modern dan teknik. Tidak semua auditor harus memiliki keahlian semua di bidang ini. Namun, tentu saja ada beberapa tingkat minimum keahlian komputer yang sesuai untuk semua auditor untuk memiliki. Ini akan memasukkan pemahaman tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, aplikasi akuntansi, dan kontrol. Kemampuan untuk memeriksa semua elemen SIA terkomputerisasi. Kemampuan untuk menggunakan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan audit ini. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan diskusi 11.2 buku Romni halaman 401. Yang pertanyaannya di mana, yaitu haruskah para auditor internal menjadi anggota tim pengembangan sistem yang mendesain dan mengimplementasikan SIA? Mengapa? Untuk jawabannya, banyak orang percaya bahwa auditor internal harus terlibat dalam proyek-proyek pengembangan sistem ini untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dapat diaudit dan memiliki kontrol yang efektif. Namun, jika keterlibatan auditor terlalu besar, maka independensinya mungkin terganggu dengan hormat untuk meninjau dan mengevaluasi sistem selanjutnya. Dengan demikian, auditor tidak harus anggota tim pengembangan sistem atau terlibat langsung dalam merancang dan menerapkan sistem baru. Ada bentuk tidak langsung dari keterlibatan auditor yang sesuai. Auditor dapat merekomendasikan serangkaian pedoman kontrol dan audit yang harus dipenuhi oleh semua sistem baru. Secara independen, meninjau pekerjaan tim pengembangan sistem, mengevaluasi kualitas upaya pengembangan sistem dan kepatuhannya terhadap pedoman kontrol dan audit, dan melaporkan temuan untuk manajemen. Dalam kedua kasus tersebut, auditor bekerja melalui manajemen dan bukan dengan sistem tim pengembangan. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan diskusi 11.6 buku Romni halaman 401. Soalnya, jelaskan 4 langkah pendekatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada keseluruhan keamanan sebuah perusahaan. Jawabannya yaitu pendekatan audit berbasis risiko menyediakan kerangka kerja untuk melakukan audit sistem informasi. Dia terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, tentukan ancaman fraud and error yang dihadapi perusahaan. Ini adalah daftar yang tidak disengaja atau penyalahgunaan dan kerusakan yang disengaja yang sistemnya terpapar. Kedua, yaitu mengidentifikasi prosedur kontrol yang mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki ancaman. Ini semua adalah kontrol bahwa manajemen telah menempatkan ke dalam tempat dan bahwa auditor harus meninjau dan menguji untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi prosedur pengendalian. Kontrol dievaluasi dua cara. Yang pertama yaitu tinjauan sistem menentukan apakah prosedur kontrol benar-benar ada. Yang kedua yaitu tes kontrol dilakukan untuk menentukan apakah kontrol yang ada bekerja sebagaimana dimaksud. Mengevaluasi kelemahan kontrol untuk menentukan efeknya pada sifat, waktu, dan tingkat audit prosedur. Jika auditor menentukan bahwa risiko kontrol terlalu tinggi karena sistem kontrol tidak memadai, auditor mungkin harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang lebih baik, dan bukti yang tepat
Kelemahan kontrol di satu area mungkin dapat diterima jika ada kontrol kompensasi di bidang lainnya. Itu pendekatan berbasis risiko memberikan auditor dengan pemahaman yang lebih jelas tentang keamanan keseluruhan perusahaan termasuk penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi di perusahaan. Hal ini juga membantu mereka memahami risiko dan ekspor terkait. Selain itu, ini membantu mereka merencanakan cara menguji dan mengevaluasi pengendalian internal, serta bagaimana merencanakan prosedur audit berikutnya. Hasilnya adalah dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi untuk manajemen tentang bagaimana sistem kontrol AIS atau CIA harus ditingkatkan. Yang keempat, soalnya yaitu permasalahan dari 11.1 buku Romni halaman 402. Dimana soalnya itu Anda adalah Direktur Pengauditan Internal di sebuah universitas. Baru-baru ini Anda bertemu dengan Isa Arnita, manajer pemrosesan dan data administratif, dan menyatakan keinginan untuk membangun antarmuka yang efektif antara kedua departemen. Isa ingin bantuan Anda dengan yang baru, sistem hutang akun terkomputerisasi saat ini sedang dalam pengembangan. Dia merekomendasikan agar Anda departemen memikul tanggung jawab lini untuk mengaudit faktur pemasok sebelum pembayaran. Dia juga ingin audit internal untuk membuat saran selama pengembangan sistem, membantu instalasi, dan menyetujui sistem selesai setelah membuat review akhir. Di sini diminta yaitu apakah Anda akan menerima atau menolak masing-masing hal tersebut, mengapa. Yang pertama yaitu juga rekomendasi bahwa departemen Anda bertanggung jawab atas kembali audit dari faktur pemasok. Untuk jawabannya yaitu audit internal tidak boleh bertanggung jawab atas pra-audit pencairan. Objektivitas sangat penting untuk fungsi audit dan auditor internal harus independen dari kegiatan mereka, harus meninjau. Mereka seharusnya tidak menyiapkan catatan atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat kompromi objektivitas dan independensi mereka. Selain itu, karena audit internal adalah fungsi staf, keterlibatan dalam fungsi garis seperti itu akan tidak konsisten dengan peran yang tepat dari auditor internal. Yang B yaitu permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Untuk jawabannya, ini akan menguntungkan untuk audit internal untuk membuat saran spesifik selama desain, fase mengenai kontrol dan jalur audit yang akan dibangun di dalam sistem. Audit internal harus membangun antarmuka yang sesuai dengan Departemen Pemrosesan Data untuk membantu mencapai tujuan ini. Baik objektivitas maupun independensi tidak dikompromikan jika auditor membuat rekomendasi untuk kontrol dalam sistem yang sedang ditinjau. Misalnya, audit internal dapat memberikan daftar persyaratan kontrol, tinjau rencana pengujian, tentukan bahwa ada standar dokumentasi dan bahwa mereka sedang diikuti. Tentukan bahwa proyek itu sendiri terkendali dan bahwa ada sistem untuk mengukur kemajuan desain. Audit internal harus menahan diri bagaimanapun dan partisipasi aktual dalam desain sistem. Untuk yang C yaitu permintaan yang Anda bantu dalam pemasangan sistem dan menyetujui sistem setelah membuat review akhir. Jawabannya yaitu auditor harus tetap independen dari sistem apapun mereka selanjutnya yang akan mereka audit. Jadi auditor harus menahan diri dari memberikan persetujuan keseluruhan dari sistem dan tinjauan akhir. Si auditor dapat membantu dan instalasi atau konversi sistem dengan terus menawarkan saran untuk kontrol, terutama selama periode implementasi. Dalam situasi ini, auditor dapat meninjau untuk segmen yang hilang, hasil pengujian dan kecukupan dokumentasi program dan prosedur untuk menentukan kesiapan sistem dan instalasi atau konversi. Selain instalasi atau konversi, auditor dapat berpartisipasi dalam pasca instalasi audit, baik sendiri atau sebagai bagian dari tim. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima, permasalahan 11.2 buku Romni halaman 402. Soalnya yaitu sebagai auditor internal untuk perusahaan manufaktur cepat, Anda berpartisipasi dalam audit dari AIS atau CIA perusahaan Anda telah
meninjau kontrol internal komputer sistem yang memproses sebagian besar aplikasi akuntansi. Anda telah mempelajari perusahaan dokumentasi sistem yang luas. Anda telah mewawancarai manajer sistem informasi, pengawas informasi, dan karyawan lain untuk menyelesaikan internal komputer, standar, dan visioner kontrol. Anda melaporkan kepada atasan Anda bahwa perusahaan telah merancang berhasil mengatur kontrol internal yang komprehensif ke dalam sistem komputernya. Dia berterima kasih kepadamu untuk upaya Anda dan meminta laporan ringkasan temuan Anda untuk dimasukkan ke dalam keseluruhan akhir laporan tentang kontrol internal akuntansi. Di sini diminta yaitu apakah Anda lupa langkah audit yang penting, jelaskan. Tuliskan 5 contoh dari prosedur audit spesifik yang Anda rekomendasikan sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Untuk jawabannya yaitu langkah audit penting yang belum dilakukan adalah tes kontrol, kadang-kadang disebut tes kepatuhan. Sebuah tinjauan sistem hanya memberi tahu auditor apakah kontrolnya prescribe. Tes dari kontrol memungkinkan auditor untuk menentukan apakah kontrol yang ditentukan sedang dipatuhi dan mereka beroperasi secara efektif. Contoh prosedur audit yang akan dianggap sebagai tes kontrol adalah yaitu amati operasi komputer, prosedur kontrol data, dan prosedur kontrol pustaka file, penyelidikan personil sistem kunci sehubungan dengan cara di mana kontrol yang ditentukan prosedur ditafsirkan dan dilaksanakan. Kuesioner atau daftar periksa yang sering memfasilitasi penyelidikan tersebut. Tinjau sampel dokumen sumber untuk otorasi yang tepat. Tinjau contoh entry data online untuk otorisasi. Tinjau log kontrol data, log operasi komputer, log pustakawan file, dan log kesalahan untuk bukti bahwa kebijakan yang ditentukan dipatuhi. Uji pemrosesan data dengan mengirimkan serangkaian transaksi, hipotesis, dan membandingkan sistem output dengan hasil yang diharapkan. Melacak transaksi yang dipilih melalui sistem dan memeriksa keakuratan pemrosesannya. Pemeriksa keakuratan sampel total batch, meninjau statistik operasi sistem. Amerika Serikat paket perangkat Luna audit komputer untuk mengedit data pada file master dan database. Mungkin sekian pemaparan materi atau bagian tugas minggu 14 kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Elza Mardian, NIM 20043088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.